Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Timnas Indonesia akan menurunkan kekuatan penuh di FIFA Asian Cup 2026. PSSI berharap Garuda bisa meraih hasil maksimal di edisi perdana turnamen ini. FIFA Asian Cup akan digelar di periode FIFA Matchday bulan September dan Oktober. Dengan begitu, tim bisa memanggil para pemain terbaiknya untuk ajang ini. Timnas Indonesia pun akan kembali diperkuat para pemainnya yang berlaga di Eropa. Diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil kompetitif turnamen edisi perdana yang diinisiasi FIFA itu. Hal yang unik dari FIFA Asian ini dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan di bulan September dan Oktober. Kalau melihat seperti ini, pastikan semua pemain terbaik Indonesia bisa hadir, dan kita harapkan prestasinya bisa maksimal, kata Ketum PSSI Erick Thohir Selasa 11 Agustus 2026. Khusus untuk FIFA Asian, karena ini di kalender FIFA, kita bisa memberikan tim terbaik yang kita punya. Karena kalau di luar kalender FIFA ya kita harus mengerti, tidak mudah bagi klub-klub memberikan keleluasaan untuk bergabung, ujarnya menambahkan. Baca artikel sepak bola, FIFA Asian Cup, Timnas Indonesia kekuatan penuh. Targetnya? Selengkapnya, https://sport.detik.com/Garis-Miring-Liga-Miring Indonesia, Download apps Detikcom sekarang. https://apps.detik.com/detik. Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan jelang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik setelah turnamen tersebut masuk dalam kalender FIFA Matchday. Baca juga, ancaman nyata menghampiri Timnas Indonesia. Striker Brasil dinaturalisasi Malaysia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kondisi ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Sejumlah pemain yang selama ini berkarir di luar negeri berpeluang kembali memperkuat Timnas Indonesia karena klub memiliki kewajiban melepas pemain pada agenda resmi FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif status FIFA ASEAN Cup yang masuk kalender FIFA Matchday. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain terbaik Indonesia untuk bergabung. Kan memang masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing, dan pasti Kemenpora, PSSI akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing kepelatihan. Kita melihat yang unik dari FIFA ASEAN ini, dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan di bulan September dan Oktober, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan jelang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik setelah turnamen tersebut masuk dalam kalender FIFA Matchday. Baca juga, ancaman nyata menghampiri Timnas Indonesia. Striker Brasil dinaturalisasi Malaysia untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kondisi ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Sejumlah pemain yang selama ini berkarir di luar negeri berpeluang kembali memperkuat Timnas Indonesia karena klub memiliki kewajiban melepas pemain pada agenda resmi FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif status FIFA ASEAN Cup yang masuk kalender FIFA Matchday. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain terbaik Indonesia untuk bergabung. Kan memang masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing, dan pasti Kemenpora, PSSI akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing kepelatihan. Kita melihat yang unik dari FIFA ASEAN ini, dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan di bulan September dan Oktober, ujar Erick Thohir. Arsenal takluk 1-3 dari Real Betis di pramusim. Arsenal menelan kekalahan perdana di pramusim 2026 setelah dihajar Real Betis dengan skor 1-3 di Aviva Stadium, Dublin, Kamis 6/8 Agustus dini hari WIB. Semua gol tercipta di babak pertama.
Ketertinggalan Arsenal berawal dari kesalahan kiper Kepa, Arrizabalaga, yang membuat gol pembuka Betis dicetak oleh Rodrigo Riquelme. Nelson de Osa menggandakan keunggulan sebelum Piero Hincapié memperkecil skor untuk Arsenal melalui sundulan. Namun, Kai Havertz kehilangan bola yang berujung pada gol ketiga Betis oleh Pablo Fornals. Pelatih Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil ini. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Saya sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol pertama, serta 2 kesalahan yang berujung pada 2 gol lainnya, ujarnya. Arsenal masih belum diperkuat Declan Rice, Martin Odegaard, dan pemain lain yang terlibat di Piala Dunia. Arteta menantikan fase pramusim berikutnya di Emirates dengan para pemain inti kembali bergabung. Arsenal takluk 1-3 dari Real Betis di pramusim 2026 setelah dihajar Real Betis dengan skor 1-3 di Aviva Stadium, Dublin, Kamis 6 Agustus dini hari WIB. Semua gol tercipta di babak pertama. Ketertinggalan Arsenal berawal dari kesalahan kiper Kepa Arrizabalaga yang membuat gol pembuka Betis dicetak oleh Rodrigo Riquelme. Nelson de Osa menggandakan keunggulan sebelum Piero Hincapié memperkecil skor untuk Arsenal melalui sundulan. Namun, Kai Havertz kehilangan bola yang berujung pada gol ketiga Betis oleh Pablo Fornals. Pelatih Mikel Arteta mengaku kecewa dengan hasil ini. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Saya sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol pertama, serta 2 kesalahan yang berujung pada 2 gol lainnya, ujarnya. Arsenal masih belum diperkuat Declan Rice, Martin Odegaard, dan pemain lain yang terlibat di Piala Dunia. Arteta menantikan fase pramusim berikutnya di Emirates dengan para pemain inti kembali bergabung. Carragher, MU belum mampu jadi kandidat juara. Pengkritik sepak bola Inggris, Jamie Carragher, secara tegas menyatakan bahwa Manchester United belum berada di level yang sama dengan Arsenal dan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Inggris 2026-2027. Menurut Carragher, persaingan juara hanya akan terjadi antara 2 tim tersebut. Buat masa ini, saya hanya nampak Arsenal atau City bergelar juara, walaupun jendela perpindahan masih dibuka lagi hingga penghujung bulan nanti, katanya. Meskipun merekrut pemain seperti Andre Santos dan Yuri Tielemans, langkah MU dinilai sebagai pembelian bijak, namun tidak cukup untuk menjadikan mereka penantang gelar yang sesungguhnya. Carragher menilai United tidak akan memenangkan liga di bawah arahan Michael Carrick.